Bojan Hodak waspada dengan aksi guling-guling FC ala Bali United. Tersingkir dari AFC Cup, pelatih Bali United bertekad hancurkan Persib Bandung. Sebut Persib layak kalah, Kuipers bongkar permasalahan besar di tubuh Persib Bandung. Langsung diamankan, Erick Thohir tangkap kasus upaya match fixing rumah judi. Simak ulasan selengkapnya berikut ini. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan tanggapannya mengenai Bali United yang dikenal kerap menerapkan taktik guling-guling jelang kedua tim bertemu di Stadion Kapten Iwayadipta Gianyar, Bali. Pelatih asal Kroasia ini mengaku sudah mengetahui cara bermain Bali United, termasuk guling-guling yang dilakukan sebagai cara untuk mengulur waktu. Kami tahu cara bermain mereka dan mereka bisa saja mengejutkan. Kami juga bisa mengejutkan mereka. Tapi hal yang pasti adalah setiap tim mempunyai kekuatan dan titik lemah, ungkap Bojan Hodak. Kondisi ini terjadi pada timnya. Persib Bandung yang kehilangan dua gelandang bertahan harus mengalami kekalahan dari Persik Kediri. Bojan Hodak membenarkan Persib Bandung memiliki persiapan yang lama ketimbang Bali United. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu lebih dulu menghadapi Terengganu FC di Piala AFC. Melihat Bali, mereka memiliki pemain yang bagus dan konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Mereka selalu ada di papan atas. Jadi ini akan jadi laga yang berat. Laga ini begitu ketat karena masing-masing bisa saling mengalahkan. Tapi mereka mungkin hanya akan menurunkan tim keduanya karena mereka sudah tersingkir dari kompetisi tersebut. Sedangkan kami punya waktu selama 8 hari untuk melakukan persiapan dan seperti yang saya katakan, kami dalam kekuatan terbaik dan kami bisa melakukan persiapan dengan layak, kata Bojan Hodak. Bali United gagal melaju ke babak penyisihan grup AFC Cup musim ini setelah ditekuk 2-0 oleh Terengganu FC. Pelatih Bali United Stefano Cugurateko mengaku anak asuhnya fokus ke BRI Liga 1. Kami sudah tahu tidak lolos babak penyisihan di AFC Cup musim ini, sehingga kami fokus untuk melawan Persib Bandung, ungkap Stefano Cugurateko. Menurut Teko, persaingan di BRI Liga 1 sangat kompetitif, apalagi Bali United dan Persib Bandung hanya terpaut 1 poin. Bali United kini berada di peringkat kedua dengan mengoleksi 40 poin, sedangkan Persib Bandung di peringkat ketiga dengan raihan 39 poin. Teko sengaja memberikan kesempatan pada pemain yang jarang tampil di Liga 1 untuk unjuk gigi saat melawan Terengganu FC. Jadi itu kenapa kami bawa kemari untuk melihat penampilan mereka dan mengevaluasi permainan mereka, ungkap Stefano Cugurateko. Teko tak ingin kegagalan Bali United di AFC Cup terjadi di BRI Liga 1. Alhasil anak asuhnya perlu waspada agar tidak tergeser dari 4 besar klasemen. Teko berpendapat pengalaman Bali United di AFC Cup bisa membentuk kualitas anak asuhnya. Hal itu menjadi modal penting di Liga 1. Bek asing Persib Bandung Nick Kuipers menilai timnya tidak beruntung saat takluk dari Persik Kediri di pekan ke-22 Liga 1. Seperti yang diketahui, Persib Bandung menyerah 2-0 dari tamunya, sekaligus memutus rentetan tren positif tak pernah kalah dalam 14 laga terakhirnya. Selain kurang beruntung, Nick Kuipers menganggap Persib memang layak kalah atas Persik. Ia pun berharap Persib bisa kembali ke jalur kemenangan saat menghadapi Bali United. Kami tidak beruntung, tapi kami juga layak untuk kalah. Kediri lebih pantas untuk menang. Ada banyak hal yang harus diperbaiki dan diharapkan kami bisa kembali menang di laga berikutnya, ungkap Nick Kuipers. Untuk bisa memperoleh 3 poin di markas Bali United, Nick Kuipers mengajak semua pihak untuk berbenah. Ia pun menyoroti 2 hal yang jadi permasalahan Persib Bandung dalam 2 laga kandang melawan PSM dan Persik Kediri. Menurutnya pada saat ditahan imbang PSM Makassar dan takluk dari Persik Kediri, Persib tampil sangat buruk. Saya rasa apa yang harus diperbaiki adalah kami tidak mencetak gol dalam 2 laga terakhir. Kami juga kebobolan 2 kali dan saya juga merasa itu harus diperbaiki. Tentunya kami harus berbenah. Karena sebagai tim kami sangat buruk di laga kemarin, jelas Nick Kuipers. Kasus upaya match fixing oleh rumah judi diungkap Satgas Anti Mafia Bola. Ketua Umum PSSI Erick Thohir punya peringatan buat klub jika terlibat masalah ini.
Kapolri Listio Sigit dalam penandatangan MOU antara Satgas Anti Mafia Bola Polri dan Satgas Mafia Independen mengungkapkan bahwa rumah judi tersebut adalah SBO Top. Perusahaan tersebut pernah menjadi salah satu sponsor salah satu klub Liga 1 yakni Persikabo. Listio menyebut rumah judi itu punya upaya untuk mempengaruhi hasil pertandingan sepak bola Indonesia. Berdasarkan hal itu, para pelaku yang terlibat pun ditangkap oleh Satgas Anti Mafia Bola. Di kesempatan yang sama, Satgas juga menetapkan Pigit Waluyo sebagai tersangka kasus match fixing dalam Liga 2 2018 antara PSS Sleman versus Madura FC. Mengomentari hal itu, Erick Thohir menegaskan akan menindak tegas semua yang terlibat, baik pelaku individu hingga ke tingkat klub. Saya ingin menambahkan soal status pihak yang terlibat, mereka akan dihukum seumur hidup, tidak ada di sepak bola. Kalau klub, mekanismenya ada di Komdis dan Exco. Saya mengusulkan mekanisme pengurangan poin dan hukuman lainnya agar klub bisa menjaga permainan di Liga Indonesia agar kompetisi bersih, kata Erick Thohir. Dalam kasus upaya match fixing oleh SBO Top, 4 orang sudah dijadikan tersangka. Ada juga 3 orang lainnya yang saat ini statusnya buronan, di mana salah satunya merupakan warga negara Cina. Kami merilis pengungkapkan situs rumah judi SBO Top yang perputaran uangnya 100 miliar, lokasinya Cyber Filipina. Ini kami melakukan kerjasama untuk menelusuri. Ini bukan akhir dan kami akan melanjutkan untuk memberantas match fixing atau permainan judi yang akan mempengaruhi kompetisi sepak bola, tutur Kapolri Listio Sigit. Pemilik Persis Solo Kaisang Pangarep mengaku sempat mempertimbangkan akan merekrut mantan bintang Inter Milan, AC Milan dan Manchester City sekaligus pemain timnas Italia Mario Balotelli untuk memperkuat laskar sambar nyawa di Liga 1. Dikutip dari kanal YouTube Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo itu bercerita kepada bintang tamunya yaitu Coach Justin mengenai awal mula Balotelli ditawarkan ke Persis Solo. Awalnya Coach Justin menjelaskan pentingnya meningkatkan pamor Liga Indonesia seperti Michael Essien saat memperkuat Persib Bandung. Kaisang kemudian menyahut sempat memiliki wacana untuk mendatangkan Mario Balotelli untuk memperkuat tim kebanggaan warga Solo ini. Pernyataan tersebut awalnya diragukan oleh Koci, panggilan dari Coach Justin. Tetapi Kaisang meyakinkan dan menyebut bandrol Balotelli saat itu masih masuk akal. Meskipun menarik dan masuk akal, Kaisang menolak tawaran mendatangkan Balotelli. Alasannya ia tidak yakin akan mendapatkan pemasukan yang standar jika akhirnya mendatangkan mantan pemain timnas Italia itu. Tahun lalu kan sempat udah ditawarin Balotelli sebenarnya. Enggak, sini serius tetap bercanda. Iya. Beneran. Ini kan gua mau kayak ini. Sumpah. Ditawarin Balotelli, harganya masuk akal. Harganya kok nggak salah itu 20 M per tahun gajinya. 20 M itu berapa dolar ya? Sejutaan lebih ya? Ya 1,5 lah gitu. Ya, oke. Itu kan oke sebenarnya, reasonable. Oke. Dan dia masih produktif kan? Nah, dan cuma kita tidak oke dengan pemasukannya aja, kita wah sponsor masih kurang. Enggak lah, nggak usah lah.